Selamat siang, para pemirsa, dan juga saya juga menyambut mahasiswa baru di S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada tahun 2020. Oleh karena adanya pandemik, maka acara yang biasanya sangat meriah, ya, Mbak Emil, itu terpaksa dilakukan daring, tapi tidak apa-apa. Dan saya akan menjelaskan tentang integritas akademik dan juga professional behavior yang meskipun kita dalam pembelajaran yang daring, ini tetap juga perlu diperhatikan. Mungkin slide-nya sudah ada. Ya. Ya, terima kasih Mas Fahmi. Jadi ini yang akan saya bicarakan. Saya Yayi Suryo Prabandari. Sehari-hari saya di Departemen Ilmu Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial, dan saya juga di S2 Prodi S2 IKM di peminatan perilaku dan promosi kesehatan. Baik, next. Ya, jadi apa itu profesional? Profesional sebetulnya adalah bekerja sesuai dengan kompetensi dan profesinya. Jadi sebentar lagi mahasiswa yang di S2, yang mahasiswa baru, dan ini saya kira seminar ini diikuti lebih dari 200-300-an ya Mbak Emil ya. Dan tidak hanya mahasiswa, tapi saya harapkan ini juga bisa berguna bagi Bapak Ibu yang berperan sebagai dosen. Ya, jadi untuk dosen ini juga kita perlu memberikan tentang profesionalisme pada mahasiswa. Nah, bekerja secara profesional itu adalah biasanya selalu dilingkupi oleh asosiasi profesinya, dan dia mempunyai kemampuan untuk menentukan pilihan, mengaplikasikan keterampilan yang dapat mencapai keputusan dalam situasi yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat umum yang tidak sekolah, ya, tidak mendapatkan pendidikan profesi tersebut. Jadi misalnya menganalisis situasi epidemiologi. Nah, ini kalau bukan dari epidemiologi agak susah untuk melakukan. Kemudian melakukan kegiatan promosi kesehatan di lapangan. Nah, ini kalau belum belajar tentang promosi kesehatan juga tidak bisa melakukan. Sebelum menjadi profesional, pada saat sudah berprofesi menjadi magister ilmu kesehatan masyarakat, mahasiswa belajar profesional dulu dalam belajar. Jadi ikuti kurikulum dan kemudian bertanggung jawab terhadap tugas, juga terhadap orang lain, terutama nanti kalau ada tugas kelompok, dan terhadap diri sendiri. Ya, next please. Teman-teman mahasiswa baru dan juga Bapak Ibu yang berada di seminar ini, jadi ini adalah beberapa integritas akademik yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa dan tentu saja dosennya. Ya. Jadi kejujuran, kemudian kepercayaan, adil, tanggung jawab, dan menghargai. Jadi kejujuran ini menjadi dasar dari profesionalisme, termasuk juga kepercayaan, dan kita adil, karena nanti kalau menjadi ahli kesehatan masyarakat, kita juga harus adil. Ya. Jadi tema-tema integritas akademik ini sebetulnya adalah pembelajaran, di mana nanti diharapkan dapat diaplikasikan pada saat menjalani profesinya. Jadi ini adalah prinsip moral yang seharusnya kita terapkan. Jadi kalau nggak bisa, ya bilang nggak bisa, nggak usah mencontek. Kalau nanti sudah dijelaskan apa itu plagiasi, ya jangan melakukan. Ya, next, karena waktunya sangat terbatas. Jadi ini yang harus dihindari. Kalau tadi integritas akademiknya yang diharapkan seperti itu, kalau ini yang harus dihindari oleh para mahasiswa. Yang pertama adalah plagiarisme, ini adalah mengutip tanpa menyebutkan sumbernya, jadi copy paste, ya, copy paste gitu ya, kalau bahasa Indonesia yang salah gitu ya. Jadi copy paste. Jadi kita harus menyebutkan sumbernya dan nanti akan dipelajari di metodologi riset bagaimana cara mensitasi sumber. Kemudian mencontek. Ya, jadi ini cheating. Ya, jadi melihat punya orang atau mengcopy kerjaan orang. Kemudian kolusi. Kolusi ini bekerja sama, tapi bekerja sama misalnya dengan teman pada saat ujian yang harusnya mandiri, bukan kelompok. Atau kolusi bekerja sama Mbak Yari, Mbak Emil ini untuk menyebutkan atau memberitahukan soalnya seperti apa toh Mbak, gitu ya. Itu kolusi. Kemudian ada falsifikasi dan fabrication. Ini nanti kalau tesis, ya. Jadi memalsukan data,
kemudian juga harusnya tidak signifikan, ya, ini dibikin signifikan gitu ya, itu falsifikasi dan fabrication. Kemudian deceit ini mengambil manfaat ya, jadi ini ya misalnya bisa jadi teman-teman semuanya ini mungkin ya di dalam pertemuan-pertemuan ada perkenalan dengan dosennya dan kemudian dengan mendekati ya, jadi kemudian membantu tapi dalam rangka pengen nilainya supaya bisa lebih baik ya. Ini yang harus dihindari, mudah-mudahan teman-teman semuanya, mahasiswa baru bisa menghindari ini. Dan saya kira untuk Bapak Ibu dosen kita juga perlu menghindari ini dalam rangka misalnya publikasi ya. Jadi terutama plagiarism, falsification, dan fabrication. Ya, next. Nah, ini saya berikan tata tertib untuk mengikuti perkuliahan daring yang sinkron ya. Kalau asinkron yang tidak bertemu dengan dosen silahkan mau sambil jungkir balik monggo ya. Tapi kalau yang sinkron yang bertemu seperti ini itu masuk platformnya tepat waktu. Usahakanlah 5 menit sebelumnya. Sehingga kalau koneksinya agak lambat itu bisa masuk tepat waktu. Dress code ikuti aturan FKUGM, FKKMK, rapi, bersih, tidak memakai kaos tanpa kerah. Perkara bawahnya mau pakai sarung asal tidak kelihatan, saya tidak tahu ya. Tetapi sebaiknya sih baju kayak kalau mau kuliah gitu ya. Video dalam keadaan on sepanjang kuliah ya supaya kita tahu bahwa Anda masih di situ. Mic dalam keadaan mute ketika dosen berbicara. Posisi duduk tegak, tidak sambil berbaring, kecuali kalau ada surat sakit ya. Pastikan berada di dalam ruangan yang tidak ramai dan sebisa mungkin tidak ada orang lain di sekitarnya. Jadi anaknya kalau bapaknya mau kuliah, ini disimpan dulu. Istrinya yang mungkin diminta untuk ngomong anaknya. Kemudian mengisi presensi yang telah disiapkan, nama pada pengenal adalah nama lengkap dan nama sebenarnya, dan kalau sudah diberi tautan, jangan diberikan pada orang lain kalau itu memang kuliah internal kami. Ya, next. Ya, lainnya kami harapkan juga mengikuti aturan di UGM, disiplin, rapi, dan kemudian siap untuk mengikuti kuliah, artinya kalau itu adalah kuliah sinkron yang bahan sudah dikirim asinkron, sebaiknya teman-teman semuanya sudah membaca, mempelajari dulu bahan sebelum kita masuk ke yang sinkron, karena kuliah sinkron itu sifatnya adalah nanti lebih banyak tanya jawab. Jadi masuk di S2 ini diharapkan mahasiswa harus mandiri. Komunikasi dengan santun, mengucapkannya adalah saya, bukan aku, dan menjadi anggota tim yang aktif. Jadi kalau itu kelompok, diharapkan aktiflah. Kenalilah dosen dan staf, tadi sudah diperkenalkan para dosen dan staf. Ingat-ingat terutama yang di peminatan, ya paling tidak itu hafal. Bukan Mbak itu, Mas itu, Pak dosen itu, gitu ya. Di kami tidak ada yang nama itu, dan apa, gitu ya. Komunikasi sosial media disesuaikan, dan ini disesuaikan dengan para dosen, ada yang mau di WA, di WhatsApp, ada yang maunya hanya di SMS, ada yang harus melewati sekretarisnya, ya kita harus mengikuti itu. Kita tidak bisa memaksa para dosen itu mau dihubungi lewat apa. Kemudian, alamat email untuk mengirimkan email atau untuk pengenalan adalah alamat sebenarnya, nama sebenarnya, bukan Superman 2020 gitu ya, tapi kalau namanya memang Suparman ya enggak apa-apa gitu ya. Kemudian jadilah panutan model karena nanti Anda akan menjadi panutan di dalam kesehatan masyarakat. Dan nanti setelah mudah-mudahan ya tahun depan setelah pandemi berlalu mungkin teman-teman akan kuliah di Fakultas Kedokteran, luring ya, di luar jaringan, jadi gunakan sarana-prasarana ini dengan baik, tidak buang sampah pada tempatnya, dan Fakultas Kedokteran, begitu pula Universitas Gadjah Mada adalah kawasan tanpa asap rokok. Jadi tidak boleh merokok, ya. Kemudian juga kami juga zero tolerance on alkohol dan narkoba. Kemudian kita juga zero tolerance untuk bullying, juga pelecehan. Next. Ya, ini adalah saya berikan contoh karena dosen-dosen sebagian itu mau di WhatsApp atau di SMS, tapi saya melihat bahwa kadang-kadang cara menulis SMS atau WA-nya itu menurut kami kurang pada tempatnya untuk komunikasi yang resmi. Jadi ini saya tunjukkan, ya. Jadi yang tidak disarankan, saya sudah di depan ruang, Bapak di mana? Nah, ini kayak bapaknya sendiri. Jadi selamat pagi, saya Dina, PPK 2018 atau 2020, sesuai dengan pesan Bapak 2 hari yang lalu, saya sudah berada di ruang Bapak, mohon izin untuk bertemu. Terima kasih. Kemudian namanya. Ya, jangan berharap semua dosen akan menyimpan namanya. Jadi selalu pakai namanya. Oke. Next. Ya.
Jadi belajar mengajar di Prodi S2 IKM ini beragam. Ya. Ada kuliah, ada tutorial, ada praktikum, ada fieldwork, ya, kerja lapangan, ada penugasan individu kelompok. Kadang kami kalau nanti sudah waktunya memungkinkan situasinya studi banding. Kemudian jelas harus menulis tesis yang dimulai dengan seminar proposal, seminar hasil, dan ujian. Kuliah nanti ini karena daring, kita akan mengkombinasi dengan berbagai cara delivernya. Ada yang mengirimkan bahannya, tadi yang saya sebut asinkron tadi, yang harus dipelajari, ada yang mengirimkan video pendek, gitu ya, ada yang mengirimkan podcast, gitu ya. Jadi nanti kita menggunakan berbagai macam platform untuk kuliah dan tutorial, dan nanti diikuti saja di pengumumannya. Jangan lupa kalau nanti sudah masuk, ini adalah new normal, new essential, atau adaptasi kebiasaan baru, jadi yang harus dibawa adalah yang jelas harus pakai masker, bawa sanitizer, ya, meskipun kami menyediakan sabun, tapi kadang-kadang mungkin sedang berjalan harus cuci tangan. Alat makan sendiri, alat sholat sendiri, atau alat untuk ibadah sendiri. Next. Ya, ini penelitian untuk tesis, kami juga beragam, mulai dari empiric study, jadi ini adalah primary data, kemudian di minat tertentu juga ada capstone project, kemudian documentary study, ada developing program, jadi ini biasanya bisa Promkes, bisa IT, ya, yang sistem manajemen informasi, kemudian kita juga mendorong mahasiswa untuk menganalisis secondary data karena kita punya banyak sekali ya AFLS, Indonesian Family Life Survey, riset kesehatan dasar, dan kita mempunyai HDSS ini Health Demographic Sleman ya, surveillance di Sleman yang kepunyaan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Yang pada 6.000 rumah tangga yang bisa dianalisis, termasuk kualitatif dan kuantitatif dan mixed method. Ya, next. Ya, ini adalah sedikit perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi tesis adalah sedikit di atas skripsi, ya, kalau skripsi bisa deskripsi, tetapi kalau tesis ini adalah proporsi teoritis tesa, lewat pembuatan tesis ini, tesa ini harus dibuktikan lewat penelitian ilmiah yang harus lebih advance. Dan meskipun demikian, itu tadi sudah saya paparkan sebelumnya, berbagai bentuk tesis yang bisa kita terima. Ya, jadi, tapi yang jelas, terutama di dalam review literaturnya itu ya harus ada argumentasi dan harus bukan copy paste juga. Ya. Disertasi adalah biasanya adalah sudah menuliskan bahan baku dan hal yang mutlak adalah keluasan dan kedalamannya. Ya, next. Dan ini teman-teman, saya sedikit memberikan gambaran supaya sudah tadi kata Dr. Andre harus mengemukakan apa namanya judulnya saat ini ya, kalau mau tepat waktu. Jadi ini nanti bisa dipelajari karena saya kira slide ini nanti boleh disebarkan untuk para mahasiswa. Ya, kemudian saya juga membuat untuk rencana tesis ya. Kalau mau next. Ya, yang rada ambisius ini, kurang dari 4 semester ya. Jadi wisudanya April. Ya, jadi itu memang harus cepat-cepat gitu ya. Itu memang saya beri warna yang hijau itu masih tenang-tenang mikir judul, nanti kuning sudah harus siap-siap proposalnya gitu ya. Yang agak merah itu sudah mulai mengurus penelitiannya karena semua penelitian yang di FKKMK ini harus melalui ethical committee dan itu butuh waktu antara 2 minggu sampai 4 minggu. Jadi antara seminar proposal dan ethical committee dan review etik ini butuh waktu, sehingga itu yang harus dipersiapkan. Dan saya juga membuat kalau mau 3 semester. Next, ya, ini kalau mau 3 semester, semakin ambisius. Ya, tapi kalau memang rajin dan memang tidak melakukan kegiatan yang lain, bisa dilakukan. Next. Ya, ini bisa on enggak, Mas? Ini adalah Health Promoting University. Ya. Di tahun 2014, tingkat kegagalan pada tes kesehatan seleksi BUMN dari lulusan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada mencapai hingga 58% dari 611 lulusan. Di tahun yang sama, 8 dari 22 mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada tidak diterima magang di perusahaan, juga karena kendala yang sama. Lalu, apa penyebabnya? Kampus merupakan tempat belajar bagi mahasiswa dan tempat kerja bagi dosen serta tenaga kependidikan. Sebagian besar waktu sivitas akademika dihabiskan di kampus. Maka tidak heran, faktor masalah kesehatan terbentuk dari dalam.
Health Promoting University atau HPU diwujudkan untuk mengatasi masalah tersebut. Program ini merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan lingkungan dan budaya universitas yang sehat. Program HPU diawali dengan membentuk tim kerja dan merumuskan kebijakannya di tingkat fakultas. Kemudian, dilanjutkan dengan monitoring kesehatan bagi mahasiswa, staf, dan dosen yang terintegrasi dalam sistem pendidikan dan kepegawaian. Serta mengembangkan fasilitas kampus yang mendukung pola hidup sehat, seperti pembuatan jogging track, senam rutin bersama, dan menciptakan kantin-kantin sehat. Mari kita kampanyekan pola hidup sehat di kampus dengan mengembangkan program Health Promoting University. Sehingga menjadi aksi nyata untuk mewujudkan universitas yang sehat dan dapat meningkatkan produktivitas kinerja staf serta kualitas belajar mahasiswa yang semakin baik. Program Health Promoting University adalah upaya untuk menciptakan lingkungan dan budaya kampus Universitas Gadjah Mada yang lebih sehat. Implementasi Health Promoting University di Universitas Gadjah Mada bermanfaat untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat bagi mahasiswa. Selain itu, program ini akan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Universitas Gadjah Mada. Sehingga dengan demikian akan memberikan manfaat untuk meningkatkan produktivitas kerja dan menciptakan lulusan yang sehat, produktif, dan berkualitas. Dan Visipol mengajak seluruh sivitas akademika untuk mendukung promosi kampus sehat. Kami mengajak seluruh sivitas akademika Universitas Gadjah Mada untuk berpartisipasi dalam program Health Promoting University untuk hidup yang lebih sehat. Ya, next-nya dilompati aja, Mas. Nah, saya membuat ada beberapa, jadi terima kasih selamat datang di S2 IKM FK KMK UGM dengan prinsip patrap trilka ing ngarsa sung tulodo menjadi panutan di depan ing madya mangun karso membangkitkan semangat sambil mendampingi tuturi handayani mengikuti dari belakang sambil memantau. Ada bonus next, Mas. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Ya, jadi patuhilah protokol baik di sini maupun di rumah masing-masing dan kemudian next. Ini adalah beberapa peraturan ini adalah peraturan untuk berbaju di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat UGM. Ya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian next adalah tata tertib. Next, ya ini adalah tata tertib mahasiswa di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat. Juga di UGM. Next yang terakhir. Ya. Ya, saya kira itu yang bisa saya berikan, Mbak Emil. Terima kasih. Mohon maaf agak sedikit meloncat sedikit ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.